I fear that the worst is yet to come. Even gained allies among some of the Greys, wanting this war to end. Hey guys, it's me. Thought I'd do a vlog. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Occupation yang dirilis tahun 2018. Sebuah film yang mengisahkan tentang perjuangan manusia dalam menghadapi invasi alien yang berniat menguasai bumi demi kelangsungan hidup mereka. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan sebuah narasi yang menyebut bahwa kita seringkali lupa akan pentingnya persatuan umat manusia. Setiap orang terkadang hanya mementingkan golongannya sendiri yang bahkan bisa menciptakan perang berkepanjangan. Mungkin seluruh manusia di dunia baru akan bersatu jika manusia mendapat ancaman dari makhluk asing. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar ada? Dan apakah mungkin para alien itu sebenarnya hidup di antara manusia? Tidak ada yang tahu, namun yang pasti manusia membutuhkan sesuatu yang besar untuk mengingatkan betapa pentingnya menyatukan sebuah perbedaan. Kemudian di sebuah kota kecil di Australia, para penduduk setempat tengah mempersiapkan acara karnaval dengan puncak acara pertandingan rugby. Seorang pemain rugby bernama Matt menemui pacarnya bernama Amelia di tempat kerjanya untuk sekedar mengingatkan agar kekasihnya tersebut datang menonton pertandingannya. I want to reassure you that a vote for me and my party. Hey, baby. Hi. Menjelang pertandingan, saudara laki-laki Matt bernama Jackson yang juga seorang pemain rugby mendapat kabar dari Vanessa kekasihnya bahwa dirinya tengah hamil 1 bulan. Kabar tersebut tentu saja membuat Jackson begitu senang dan berjanji akan memenangkan pertandingan untuknya. Lalu di malam harinya, ketika pertandingan sudah memasuki menit-menit terakhir, listrik tiba-tiba padam. Kemudian terdengar gemuruh keras disertai kilatan cahaya di balik perbukitan. Yang ternyata cahaya tersebut berasal dari puluhan pesawat alien yang kemudian menembaki area pertandingan secara membabi buta. Sesaat kemudian muncul rombongan pasukan alien lengkap dengan senjata dan baju tempurnya menangkapi para warga, lalu mengurung mereka di sebuah pabrik terbengkalai. Di tengah kepanikan tersebut, Matt berusaha menyelamatkan Amelia dan adiknya bernama Marcus dari kejaran alien. Setelah sebelumnya, para alien itu berhasil menangkap ibu Amelia. Tak lama berselang, seorang pria bernama Peter dan putrinya bernama Bella meminta Matt, Amelia, serta Marcus naik ke mobilnya. Yang tak lama kemudian disusul Jackson, Vanessa, dan seorang lelaki koboi bernama Samsul. Tapi sebelum pergi, Peter ingin mencari istri dan anak laki-lakinya terlebih dahulu. Akan tetapi, karena pasukan alien itu terus berdatangan, Matt meminta Peter segera membawa mereka pergi dari sini. Tanpa sadar, sebuah pesawat alien mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Beruntung, di saat yang bersamaan, pesawat tempur angkatan udara datang menembak jatuh alien tersebut. What if the pilot's still alive? Matt dan Amelia turun memeriksa puing pesawat alien. Namun tidak ada alien di dalamnya karena mungkin pesawat itu hanyalah sebuah drone. Tak lama berselang, datang sebuah kendaraan yang ditumpangi warga sekitar bernama Arnold dan Dennis, yang kemudian menyarankan agar Peter dan yang lainnya ikut bersamanya menuju sebuah tempat bekas penggilingan kayu untuk bersembunyi. What is this place? Sampai di sana, Arnold meminta mereka beristirahat serta mengatur jadwal untuk berjaga secara bergantian. Yeah. You promised, man. You promised you'd help me find my family. Ease up, man. I'm working on it. Matt lalu berterima kasih pada Peter karena sudah menyelamatkan ia dan teman-temannya, lalu berjanji akan membantu Peter mencari keluarganya. Building a fire pit. No, I mean here with us. Esok paginya, ketika para penyintas itu tengah mempersiapkan perbekalan, mereka dikejutkan kemunculan sebuah kapal angkasa raksasa di orbit bumi, yang jika diperhatikan lebih mirip seperti bahtera angkasa.
Jackson lalu mengajak mereka semua pergi mencari tempat yang lebih proper untuk berlindung. Akan tetapi Matt menolak. Bersembunyi di tempat ini atau dimanapun hasilnya akan sama saja, karena bumi sudah dikepung alien. Selain itu, Matt berencana kembali ke kota mencari tahu bagaimana keadaan keluarga teman-temannya serta menepati janjinya pada Peter. Jadi lebih baik mereka menyusun rencana terlebih dahulu sambil memantau situasi. Lalu di malam harinya, Matt, Amelia, dan Dennis pergi mendatangi bangunan pabrik di mana warga kota ditahan. Sampai di sana, mereka mendapati para warga dikurung di sebuah area yang dikelilingi laser pelindung. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan tetangganya bernama Nyonya Kyle, yang lantas memperingatkan mereka agar segera menjauh dari sini sebelum ketahuan para alien. Namun sebelum pergi, Matt menunjukkan foto keluarga Peter. Apakah Nyonya Kyle pernah melihatnya? Kyle berkata tidak, lalu memberitahu sebagian warga yang ditangkap dibawa pergi dan dipindahkan entah kemana. Tak lama berselang, kapal angkasa raksasa alien tersebut mendarat tepat di atas bangunan di mana warga ditangkap. Dan karena situasi semakin tidak kondusif, ketiganya pun kembali ke tempat persembunyian, tanpa menyadari bahwa keberadaan mereka diketahui para alien yang lantas mengikuti ketiganya. Untungnya, alien Grey yang datang hanya 2 ekor, sehingga para penyintas bisa mengimbangi perlawanan mereka serta berhasil merebut senjata alien untuk membasmi alien tersebut. They're gonna hunt us down now. Esok paginya, Matt mencoba menggunakan helm alien, lalu mendapati helm itu berfungsi sebagai sensor pendeteksi kehidupan. Hanya saja semuanya terlihat sama, yang justru menguntungkan manusia karena para alien tidak mengenali mereka secara individu. Sampai detik ini, mereka belum tahu pasti apa tujuan para alien itu datang ke bumi. Yang pasti, mereka tidak datang untuk sekedar ngopi-ngopi. Namun yang terpenting, saat ini mereka harus mencari tempat persembunyian baru serta menyusun rencana penyelamatan warga. Singkat cerita, para penyintas itu pun memutuskan masuk ke dalam hutan untuk berlindung. We gotta be faster than them. Di perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat rombongan pasukan alien bersama tahanan manusia. Para penyintas itu segera menyusun strategi, lalu menunggu saat yang tepat untuk menyerang menggunakan senjata alien yang mereka rebut sebelumnya. Kemenangan pertama itu tidak hanya sekedar menyelamatkan tahanan, tapi juga mengetahui kelemahan mereka serta menambah koleksi senjata canggih alien yang bisa mereka gunakan untuk melakukan perlawanan. Pertempuran demi pertempuran pun berhasil mereka menangkan. Lalu bersama warga yang berhasil dibebaskan, para pejuang independen itu membangun koloni pertahanan di tengah hutan. High ground, boys. Menyadari bahwa manusia ternyata sulit dikalahkan, para alien itu mulai menggunakan strategi licik, yaitu mencemari sumber air di mana koloni manusia diduga bersembunyi, yang pada akhirnya memaksa para penyintas itu berpindah-pindah tempat demi keselamatan. Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu sejak kedatangan alien. Di suatu malam, ketika Matt dan Amelia dikejar-kejar pasukan alien, mereka berpapasan dengan seorang wanita bernama Chloe yang berhasil kabur dari tahanan dalam keadaan merangkak. Wanita itu memberitahu bahwa para alien seringkali melakukan eksperimen keji terhadap manusia, seperti memotong anggota tubuh atau organ dalam mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan pasukan alien yang kemudian menculik Chloe. Beruntung, Matt dan Amelia berhasil melarikan diri, lalu bergabung dengan kelompok Dennis yang baru saja selesai menanam bom di salah satu koloni alien kemudian meledakkannya. Lalu dari dalam bangunan koloni tersebut muncul rombongan alien yang terdiri dari pasukan warga sipil alien, bahkan anak-anak alien dalam keadaan terluka. Saat melihatnya, Amelia menduga kedatangan para alien itu bukan sekadar menginvasi bumi, melainkan juga berniat bermaksud menjadikan bumi sebagai rumah baru. Sekembalinya ke koloni, Jackson melapor seekor alien berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Dengan begitu, mereka bisa mencari tahu apa sebenarnya tujuan mereka datang ke bumi. Saat melihatnya, Peter mendadak emosi lalu menghajar alien tersebut.
Gara-gara mereka, Peter kehilangan keluarganya. Untungnya, Arnold dan yang lain berhasil menghentikan Peter sehingga nyawa alien itu pun terselamatkan. What good is beating the shit out of it gonna do anyone? Amelia lantas memberitahu Matt, usai mereka meledakkan koloni alien, ia melihat banyak warga sipil alien, wanita, dan anak-anak alien keluar menyelamatkan diri. Yang ada kemungkinan bahtera angkasa itu membawa seluruh penduduk alien untuk tinggal di bumi. Setelah itu, Amelia diam-diam menemui alien tersebut sambil menunjukkan alat yang ia dapat dari koloni mereka. Alien tersebut mengaktifkannya, yang kemudian menampilkan hologram peta bintang serta rekaman masa lalu bumi, yang menunjukkan bahwa mereka sudah memata-matai bumi sejak ribuan tahun yang lalu. What are you doing? Namun tiba-tiba, Matt mematikan alat tersebut, khawatir alat itu memancarkan sinyal pelacak pada pasukannya. Sementara di luar, Dennis dan Bella tengah berdiskusi tentang masa depan bumi. Bagi Dennis, invasi ini memaksa manusia memulai peradaban dari awal, karena mungkin invasi ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, jika mereka mau berbagi satu sama lain, manusia pasti bisa bertahan, karena semua yang mereka butuhkan ada di sini. Might be of value. Dennis selalu memberi Bella lukisan buatannya sendiri, yang menurutnya jauh lebih bernilai dari apapun. Setelah mengetahui bahwa para alien itu memata-matai bumi sejak ribuan tahun yang lalu, para penyintas semakin yakin bahwa alien itu bukan tipe pejabat korup yang bisa disogok dengan uang. Tujuan mereka jelas memusnahkan peradaban manusia lalu menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka. Whoa, Peter, what are you doing? Peter menyebut tidak ada alasan baginya mempertahankan alien itu tetap hidup, lalu mengambil pentungan kemudian menghabisi alien bahlul tersebut sampai tewas. We're going back to the factory. We're getting our people out. Setelah itu, Matt mengumpulkan sukarelawan untuk membantunya mencari persediaan di kota, serta mencari pos-pos penahanan manusia. Sementara, tak jauh dari lokasi pabrik, Amelia tanpa sengaja menemukan perkebunan alien Grey. Terlihat para manusia yang sebelumnya ditangkap alien dijadikan budak pekerja untuk menanam tanaman aneh yang sepertinya makanan pokok alien. Amelia diam-diam mencuri buah dari tanaman tersebut lalu segera pergi dari sana. Kembali ke koloni, Peter menemukan gambar Bella buatan Dennis, lalu memperingatkannya agar tidak merayu putrinya. Meski Peter hanyalah ayah tirinya, Bella sudah ia anggap seperti putrinya sendiri yang harus ia jaga dari karangan tidak bertanggung jawab. Di saat yang sama, Vanessa merasakan kontrakan di perutnya, tanda bahwa bayinya akan segera lahir. Bella lalu meminta Dennis segera pergi menyusul Jackson, sementara ia dan ibu-ibu akan membantu persalinan. Namun sayangnya, ketika Dennis berhasil menemukan Jackson dan yang lainnya di perbatasan hutan, mereka malah dikejutkan kemunculan pasukan alien yang lantas menyerang para pejuang. Dalam pertempuran itu, Matt jatuh pingsan setelah kepalanya membentur benda keras. Beruntung, mereka diselamatkan tentara militer yang tengah berpatroli di area tersebut. Di saat yang sama, pasukan alien juga menyerbu koloni di mana para pejuang tinggal. Apa boleh buat, Peter dan yang lainnya pun terpaksa membawa Vanessa ke dalam hutan untuk melanjutkan persalinan. Namun sayang, meski bayinya lahir dengan selamat, Vanessa menghembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah memberi nama bayinya. Tak lama berselang, para pejuang bersama tentara militer sampai koloni, kemudian menghabisi pasukan alien yang menyerang tempat tersebut. Mayor Davis memberitahu, sudah sejak lama ia mendengar tentang kelompok pejuang yang membebaskan tahanan manusia. Namun militer kesulitan menemukan mereka karena selalu berpindah tempat. Menurutnya, tempat ini sudah tidak lagi aman. Jadi mereka akan membawa para penyintas yang selamat ke basis pertahanan militer. Kehilangan Vanessa dan beberapa anggota koloni menimbulkan kesedihan mendalam bagi para pejuang, terutama Jackson yang berjanji akan selalu berada di samping Vanessa apapun yang terjadi. Government leaders are gone, everyone's in hiding. Di lain sisi, Matt yang sebelumnya jatuh pingsan juga belum sadarkan diri dan harus menjalani perawatan intensif.
Peter lalu berencana pergi ke bangunan pabrik, tempat di mana warga pertama kali ditangkap untuk mencari istri dan anaknya yang hilang. Selama tentara ada di sini, tentara akan menjaga mereka dengan baik. Akan tetapi, Bella dan Amelia menolak. Sejak kedatangan alien, mereka berjuang bersama-sama dan akan selalu bersama. Meski terkadang mereka tidak cocok satu sama lain, tapi bagi Amelia, mereka sudah seperti keluarga. Amelia berjanji akan membantu mencari keluarganya. Tapi untuk saat ini, mereka butuh strategi matang agar tidak ada lagi kematian sia-sia. What factory? Percakapan mereka ternyata didengar Mayor Davis, lalu mempertemukan para pejuang dengan Kolonel Rondo untuk menjelaskan situasi mereka saat ini. Rondo memberitahu, berdasar informasi dari tim pengintai, alien tersebut memiliki senjata biologis yang dirancang untuk memusnahkan manusia dalam satu serangan. Awalnya, mereka mendeteksi senjata tersebut berada di bangunan pabrik di mana kapal angkasa itu berada. Tapi berdasar informasi terbaru, senjata itu sudah dipindahkan menuju Sydney. Fokus militer saat ini adalah menyerang fasilitas di mana senjata biologis itu disimpan, serta menghancurkan laboratorium utama mereka. Maka dari itu, pihak militer berencana membagi misi menjadi 2 tim. Tim utama akan terbang ke Sydney menyerang lokasi di mana senjata itu disimpan. Sementara Davis bersama para pejuang akan pergi ke pabrik menghancurkan laboratorium mereka, serta membebaskan warga yang ditahan. There's an orders group in 1 hour at the motor pool. Tanpa banyak negosiasi, para pejuang independen setuju dengan rencana militer, terkecuali Jackson yang saat ini hanya ingin menjaga bayinya, dan Arnold karena tangannya patah. Singkat cerita, Davis dan para pejuang pun berangkat menuju kota. Di tengah perjalanan, mereka dihadang pasukan alien, lalu mengambil jalan memutar yang justru mengarahkan mereka ke perkebunan alien di mana para manusia dijadikan pekerja. Nah, di tempat tersebut, Peter mendapati istri dan anak laki-lakinya masih hidup. The virus was never moved. Sementara di markas, Kolonel mendapat kabar dari tim utama bahwa mereka tidak menemukan senjata biologis di kota Sydney. Dengan kata lain, senjata itu tidak pernah dipindahkan kemanapun. Dan saat Kolonel hendak memberitahu Davis dan yang lainnya, komunikasi mereka malah terputus, sehingga Kolonel tidak mengetahui persis di mana posisi mereka saat ini. Mendengar teman-temannya dalam bahaya, Jackson berusaha menyadarkan Matt, lalu memberitahunya bahwa Amelia dan yang lainnya bergerak menuju jebakan. Karena itu, mereka harus bergegas sebelum semuanya terlambat. Let's go. Engage targets when ready. Davis, we've got eyes on you now. Targets clear to engage. Singkat cerita, kakak beradik tersebut berangkat menuju pabrik tanpa sepengetahuan Kolonel. Nah, saat Kolonel memerintahkan anak buahnya menyusul Matt, pasukan Grey dalam jumlah yang besar malah datang menyerbu. Lalu di tengah perjalanan, Matt mendengar suara tembakan di area perkebunan, yang menandakan bahwa Davis dan para pejuang sudah memulai pertempuran. Akan tetapi, Matt dan Jackson memutuskan akan terus melanjutkan perjalanan menuju pabrik, karena pertempuran itu justru membuat perhatian para alien teralihkan, dan akan mempermudah mereka mencari senjata biologis serta menyelamatkan warga kota. Hey, Tin Man! Sampai di sana, keduanya membabat habis para penjaga yang tidak menyadari kedatangan mereka, lalu membebaskan para tahanan. Hey, you alright? You're alive. Big fella, come here, come here. Setelah itu, Jackson berpencar untuk menanam beberapa bom di beberapa titik vital. Sementara Matt akan mencari di mana senjata biologis itu berada. Masuk ke sebuah ruangan, Matt akhirnya menemukan senjata biologi tersebut berupa virus mematikan, yang jika disebar bisa memusnahkan peradaban manusia dalam sekejap. Setelah itu, Matt mencoba mengakses sistem komputer alien menggunakan alat yang didapat Amelia sebelumnya, lalu mendapati sebuah rekaman holografik yang memperlihatkan kehancuran planet Grey karena perang yang mereka ciptakan sendiri. Jadi memang benar, tujuan mereka datang ke bumi adalah menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka. Dan alasan kenapa mereka baru datang berabad-abad setelah memata-matai bumi, karena mungkin jarak planet mereka dengan bumi cukup jauh. Nah, ketika Matt hendak menghancurkan senjata itu, komandan alien datang bersama pasukannya, lalu meminta Matt menyerahkan senjata tersebut. You shoot me, I smash this, and you start again. You have no power, and we have no choice. Yang ternyata, alien Grey bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia.
Hal tersebut sebenarnya cukup wajar. Selain memiliki teknologi canggih, alien Grey sudah mempelajari peradaban manusia sejak berabad-abad yang lalu, dan mereka tidak segan membunuh jika manusia terus melakukan perlawanan. Beruntung, Jackson datang tepat waktu, lalu menembaki alien tersebut agar Matt bisa kabur dari sana. Sementara di perkebunan alien, para pejuang yang semakin terdesak dan di ujung kekalahan berhasil menghubungi pasukan militer yang berada di Sydney agar kembali untuk membantu mereka melawan alien. Dan hanya dalam waktu singkat, mereka pun berhasil memenangkan pertempuran. Kembali ke pabrik, ketika Matt dan Jackson berusaha kabur dari kejaran alien, Jackson terkena tembakan fatal. Dalam keadaan sekarat, Jackson meminta Matt segera pergi karena ia akan mengaktifkan semua bom untuk menghancurkan tempat ini sekaligus kapal angkasa Grey. Sebagai gantinya, Jackson ingin Matt berjanji merawat dan membesarkan putranya. Hancurnya kapal angkasa tersebut memaksa alien Grey menyerahkan diri, dan untuk sementara peperangan dimenangkan pihak manusia. Mengetahui bahwa para alien tersebut tidak memiliki pilihan lain selain tinggal di bumi, Amelia ingin membuat kesepakatan damai dengan mereka. Jika mereka mau berjanji menghentikan invasi serta membantu manusia menghentikan perang ini, pihak manusia pasti mau menerima dan berbagi tempat dengan mereka. Akan tetapi, meski kesepakatan damai sudah disepakati, sebagian koloni dari alien Grey menolak gencatan senjata dan tetap melanjutkan invasi di berbagai belahan dunia. Babak baru perjuangan manusia pun dimulai, dan kini bersama alien Grey baik, manusia membentuk aliansi militer untuk bersama-sama melawan alien Grey jahat, dan akhirnya film pun bersambung. Nah, jadi teman-teman, itulah alur film Occupation. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.